Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anjir Sari. Kali ini insya Allah saya akan menjelaskan materi tentang alam semesta dan kenampakannya. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang alam semesta. Alam semesta disebut juga sebagai jagat raya atau universum. Alam semesta merupakan semua ruang. Ruang di sini berarti tempat dan waktu atau masa secara kontinu atau secara berkelanjutan. Tempat yang kita tempati atau tempat yang kita pijak beserta energi, baik itu energi yang berasal dari matahari, angin, air, atau energi yang lain, dan materi yang ada. Ilmu yang mempelajari tentang alam semesta disebut dengan ilmu kosmologi, ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Kemudian, materi selanjutnya adalah terbentuknya alam semesta. Nah, untuk teori terbentuknya alam semesta di sini akan dibahas 4 teori. Yang pertama adalah teori Big Bang. Kemudian yang kedua steady state. Yang ketiga adalah the oscillating. Dan yang ketiga adalah teori kuantum. Oke, kita mulai dulu dari teori Big Bang. Big Bang merupakan teori yang dicetuskan oleh Alexander Friedman pada tahun 1922 yang merupakan seorang fisikawan dari Rusia. Ya. Nah, Big itu kan artinya besar, Bang itu artinya ledakan. Jadi, teori Big Bang adalah teori ledakan besar. Berdasarkan teori ini, alam semesta berasal dari massa dan massa jenis yang sangat besar. Kemudian ada reaksi inti. Reaksi inti di sini berarti antara elektron, proton, beserta neutron yang mengakibatkan massa tersebut meledak, ya, dan mengembang secara cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan ini diperkirakan 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi dari teori Big Bang ini asalnya alam semesta itu dari ledakan. Nah, ledakan ini nanti si serpihan ledakan-ledakannya itu akan menjauh dari pusat massa serta akan mengembang secara cepat. Nah, jadilah alam semesta ini terdiri dari matahari, kemudian beserta planet-planet yang lainnya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan lain sebagainya. Teori Big Bang ini kemudian dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Nah, menurut Edwin Hubble, semesta ini mempunyai massa. Ya, massa di sini maksudnya berat ya, berat dalam satuan kilo. Dan massa jenis di sini berarti satuannya adalah kilogram per meter kubik atau kilogram per sentimeter kubik. Jadi massa per satuan volume adalah bintang yang berkumpul yang disebut dengan volume nol. Bintang tersebut kemudian meledak. Setelah terjadi ledakan dahsyat dari volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya. Bintang-bintang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi, ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan saling menjauh satu sama lain. Kemudian teori steady state. Teori ini dicetuskan oleh Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Hermann Bondi pada tahun 1948. Nah, ketiga orang ini merupakan ahli astrofisika. Pada teori ini dijelaskan bahwa semesta itu tidak mempunyai awal dan tidak punya akhir, dan akan ada sepanjang masa. Jadi pada teori ini dijelaskan bahwa alam semesta itu tidak ada yang menciptakan, ya, atau tidak ada Tuhan yang menciptakan, dan tidak ada pula akhirnya, atau tidak akan ada yang namanya kiamat. Selanjutnya adalah teori the oscillating, atau disebut juga teori mengembang dan memempat. Teori ini dicetuskan oleh Fred Hoyle, seorang astronom. Teori ini dijelaskan oleh Fred Hoyle, astrofisika dari Inggris. Nah, pada teori ini kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada.
Jadi pada teori ini ada yang namanya mengembang. Nah, mengembang di sini berarti akan ada galaksi-galaksi yang baru. Sementara untuk memempat berarti galaksi-galaksinya itu berarti akan galaksi-galaksi lama akan memampat, kemudian akan digantikan oleh galaksi-galaksi lain yang mengembang. Isi dari teori mengembang dan memampat adalah data suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang, berarti ini ada galaksi-galaksi yang baru, dan masa kontraksi atau memampat. Nah, di sini berarti galaksi-galaksi yang sudah lama. Pada proses ekspansi terbentuk galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat dan dibarengi dengan keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses ekspansi itu berarti bintangnya atau galaksinya akan ada yang baru, sementara pada saat memampat, galaksi-galaksi tersebut istilahnya mengalami kiamat. Sementara untuk teori kuantum, dicetuskan oleh William Lane pada tahun 1966. Pada teori ini dinyatakan bahwa alam semesta itu sudah ada dan seterusnya akan ada sepanjang masa. Jadi teori yang ini hampir sama dengan teori steady state. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta itu tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomi. Materi selanjutnya adalah tentang terbentuknya alam semesta berdasarkan Al-Quran. Pada Al-Quran, banyak sekali surat yang menjelaskan tentang pembentukan alam semesta. Di antaranya adalah surat Al-Hud ayat ke-7, yang artinya adalah, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedangkan arsinya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Pada surat Al-Hud ayat ke-7, di sini dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu terbentuk dalam 6 masa. 6 masa di sini apakah 6 hari atau 6 masa dalam perhitungan Allah, itu Wallahu a'lam. Nah, menurut tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, jadi 6 harinya itu adalah 6 masa. Dan kita tidak tahu seberapa lama hari-harinya Allah. Dan periode-periode yang dikehendakinya dalam penciptaannya dan pembentukan makhluk. Tentunya hari-hari manusia di bumi itu berbeda dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya di bumi itu satu harinya adalah 1 kali 24 jam. Nah, sedangkan hari-harinya Allah kita tidak tahu. Kemudian untuk hari-hari di planet yang lain juga itu tergantung dari planet itu sendiri ya. Kalau kita ketahui dari mulai planet Merkurius sampai dengan planet Neptunus, untuk satu hari Merkurius itu adalah 1,408 jam, Venus 5,832 jam, Bumi 24 jam, Mars 25 jam, sedangkan Jupiter 10 jam sampai dengan Neptunus 16 jam. Jadi satu harinya di bumi itu berbeda dengan satu harinya di planet-planet yang lain. Begitu juga dengan hari-harinya Allah yang kita tidak tahu perhitungannya. Kata sitati ayam atau 6 hari, pada para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa 6 harinya itu adalah 6 kali 24 jam, kendati ketika itu matahari bahkan alam semesta belum tercipta, ya. Jadi itu entah 24 jamnya itu seberapa lama ya, tapi menurut para ulama 24 jamnya itu adalah 24 jam sebelum terbentuknya alam semesta.
Sedangkan kita manusia memahami satu hari itu adalah 1 kali 24 jam. Ada pula yang memahami kata sitati ayam sebagai hari menurut perhitungan Allah. Namun hal ini juga dibantah oleh ulama yang lain karena menurut ulama yang lain, manusia mengenal angka perhitungan mulai dari perhitungan kecepatan cahaya, kecepatan suara, atau kecepatan detik-detik jam. Surat lain yang menjelaskan teori tentang penciptaan alam semesta diantaranya adalah Surat Al-Anbiya ayat 30, Surat Az-Zariyat ayat 47, Surat An-Naziat ayat 31, dan Surat Fussilat ayat 10. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama mencatat surat tersebut dan mencatat surat berdasarkan ayatnya. Jadi Al-Anbiya ayat ke-30 tuliskan ayatnya, Az-Zariyat ayat 47 tuliskan ayatnya, sampai ke Fussilat ayat 10 dituliskan ayatnya, terjemahannya beserta penjelasan para ulama mengenai terjemahan tersebut, tentunya yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Kemudian galaksi-galaksi di alam semesta itu ada 4. Yang pertama adalah galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi yang kita tempati. Ada galaksi Ursa Major, galaksi Andromeda, dan galaksi Black Eye. Untuk gambaran galaksi Milky Way atau Bima Sakti, ini ya gambarannya. Kemudian kenampakan bumi, ini kenampakan bumi ada 2 teori. Yang pertama ada bumi itu bulat dan ada bumi itu datar. Jadi ada yang berpendapat bahwa bumi itu bulat. Kalau pendapat bumi itu bulat, berarti buminya yang mengelilingi matahari dan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, sedangkan untuk teori bumi itu datar, mataharinya yang mengelilingi bumi. Nah, jadi ini ya, kalau dilogikakan, kalau bumi itu datar, berarti kalau ada pesawat, itu dia mengelilingi bulatan tersebut, sedangkan kalau bumi itu datar, pesawat tersebut itu bergerak mengelilingi dataran bumi tersebut. Oke, sekian penjelasan tentang alam semesta dan kenampakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.